Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Bapa yang di surga, karena kita ada pada saat ini dan hari ini oleh karena kasih anugerahnya. Minggu ini kita masih beribadah atas talian. Saya harap seluruh jemaat dimanapun kita berada, kita mengambil kesempatan untuk bersama-sama beribadah melalui online ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelumnya kita memulakan ibadah kita sebagai orang-orang beriman, kita naikkan doa syafaat kita kepada pencipta kita, yaitu Allah Bapa yang di surga. Karena pasti Tuhan akan mendengar segala permohonan kita, apa yang kita angkat di dalam namanya untuk seluruh perkara yang kita pohon kepadanya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama naikkan doa syafaat kita. Yang pertama, yaitu berdoa supaya ada perdamaian di antara pemimpin negara, supaya mereka mempunyai waktu dan kesempatan untuk melihat keperluan kebajikan rakyat Malaysia. Begitu juga kita berdoa supaya orang-orang yang diberkati, serikat-serikat besar ataupun orang-orang individu yang diberkati, supaya bersama-sama untuk membantu mereka yang sangat memerlukan keperluan harian semasa COVID-19 ini. Kedua, kita berdoa semoga orang awam merendahkan diri hati untuk mematuhi segala SOP yang ada, yang ditetapkan oleh kerajaan, supaya kawalan penularan COVID-19 ini dapat kita putuskan. Mengikut pandangan pakar, vaksin hanya boleh mengawal penularan, tetapi SOP pelitup muka, penjarakan sosial, fizikal dan juga kebersihan, basuh tangan boleh membantu memutuskan penularan virus ini. Ketiga, kita berdoa untuk pelayanan misi penginjilan Pasir Hitam Lokagung, supaya jiwa-jiwa suku Bonggi dibawa kepada Yesus Kristus. Untuk Pastor Jerin diberikan hati seorang gembala yang committed dan dedikasi menggembalakan mereka. Juga kita berdoa untuk supaya terjadi KKR dalam jiwa jemaat SAB Bandaraya, supaya dibangkitkan roh penyambahan, pendoa, perenung firman Tuhan, dan melakukan mukjizat dalam pelayanan. Karena ini keperluan kita sebagai jemaat yang berada di tengah bandar ini. Karena 4 pilar ini, teras ini, kerohanian ini menjadikan SAB Bandaraya yang memuliakan Tuhan. Kita juga berdoa untuk pengurapan, curahan urapan atas anak-anak muda atau pemimpin-pemimpin muda SAB Bandaraya, supaya mereka menyukai melayani dalam gereja tanpa tertekan, fokus kepada Tuhan walaupun berhadapan dengan banyak cabaran yang mereka hadapi, supaya mereka dapat mengawalkan diri dan dapat melayani dengan penuh sukacita. Kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan untuk kita membeli, yaitu Global Cinema Sinterpoint, untuk dijadikan Dewan Ibadah SAB Bandaraya menjelang tahun 2025. Kita bermimpi besar bahwa Tuhan menggerakkan jiwa-jiwa
datang kepada Yesus Kristus Tuhan selepas pandemik 19 ini. Inilah yang kita harapkan dan kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Kami berdoa Bapa supaya Engkau memberikan perdamaian untuk pemimpin politik negara kami Malaysia. Supaya tidak ada perpecahan, tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Melainkan mereka disatukan untuk melihat keperluan negara kami, rakyat kami, Malaysia yang kami cintai, di mana sekarang ini Bapa, banyak rakyat yang hidup dalam kekurangan, dalam kesusahan, karena tidak dapat mencari sumber untuk keperluan harian mereka. Supaya kerajaan kami yang ada, dicurahkan roh kebajikan supaya melihat keperluan rakyat. Begitu juga kami berdoa Bapa yang di surga, supaya orang-orang yang diberkati, serikat-serikat besar yang diberkati, orang-orang pesendiri yang diberkati Tuhan, supaya mereka juga mempunyai roh kebajikan untuk membantu mereka yang memerlukan. Sini sekarang banyak orang yang hidup dalam kekurangan, kelaparan. Kami berdoa Bapa supaya ini terjadi di negara kami Malaysia. Oleh karena Tuhan yang memimpin mereka, yang mengawal segala pemikiran mereka, supaya rakyat mereka kami dipedulikan. Bapa Surgawi, juga kami berdoa. Kami tahu bahwa pemutusan penularan COVID-19 adalah sukar. Walaupun telah dikatakan bahwa vaksin yang ada hanya boleh mengawal penularan. Namun yang memutuskan penularan ini adalah manusia sendiri, rakyat Malaysia. Dengan itu Bapa, berikanlah hati kami yang penuh kerendahan, supaya kami mematuhi segala SOP yang ada, supaya kami dapat memutuskan penularan COVID ini, supaya kami tidak melanggarkan perintah-perintah kerajaan. Karena Engkau telah berkata Tuhan, kerajaan ini pun adalah daripadamu, direstui olehmu. Dengan itu Bapa kami berdoa supaya apapun peraturan yang telah kami mematuhinya, supaya dengan demikian kami sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, virus ini tidak akan dapat dihapuskan baik dengan vaksin dengan mematuhi SOP. Kami tahu hanya kuasa darah Kristus yang boleh membersihkan, memutuskan, menghancurkan virus ini. Dengan itu kami mohon balas kasihan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk misi penginjilan kami ke Pasir Hitam. Kerinduan kami Bapa supaya suku Bonggi akan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa Bapa yang di surga untuk Pastor Jerin, supaya Engkau memberikan dia sukacita dan komitmen dan dedikasi untuk menggembalakan mereka. Taruhkan hati seorang gembala dalam jiwanya, supaya dapat membawa suku ini mendekati Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa kami juga ya Bapa Surgawi, berdoa kepada seluruh, kiranya Tuhan mencurahkan kebangunan rohani dalam jiwa jemaat kami Sawi Bandaraya, supaya kami hidup sebagai orang-orang yang sungguh memuliakan Tuhan, yaitu hidup dalam penyembahan, hidup dalam pendoa, hidup di dalam merenungkan firman Tuhan dan melakukan mukjizat dalam acara-acara ibadah kami. Bapa, biar itu mengubah kehidupan kami, supaya kami dapat ya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kota ini sebagai orang gereja yang memuliakan Tuhan. Kami sangat percaya Bapa, dengan kebangunan rohani ini, posisi kami diubah menjadi dekat dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau mencurahkan urapan kepada anak-anak muda yang ada di Sawi Bandaraya ini, yang sebagai pemimpin muda yang sekarang ini yang akan memimpin gereja ini ke masa depannya. Kami berdoa supaya Engkau memberikan mereka ya Tuhan kekuatan, semangat, juga dedikasi dalam melayani. Beri mereka ketahanan, keteguhan dari menghadap cebaran, baik komen, baik pun celahan, baik pun kritikan. Mereka tetap setia dan memenangi Yesus, supaya mereka terus menjadi pemimpin yang akan membawa ramai manusia kepada Yesus di masa-masa akan datang. Engkau urapi mereka Bapa, Engkau memberkati mereka ya Tuhan.
Bapa Surgawi juga kami berdoa ya Tuhan, kami juga memimpian besar. Pada masa akan datang kami ingin mempunyai ruang ibadah yang selesa. Di sebelah kami ini adalah yaitu Grow Balls Cinema yang kami sudah sebutkan pada masa yang lalu. Sekali lagi kami angkat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau membuka jalan supaya itu kan kami peroleh dalam apa cara Tuhan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami rindu dengan ruang ibadah itu. Kami dapat membawa ramai orang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan di kota ini. Ini doa kami ya Tuhan, supaya kami memiliki dewan ibadah yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau akan membuka jalan untuk kami melihatkan semuanya ini. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat kami, Engkaulah Allah yang menyertai kami, keluar masuk kami, Engkau yang melindungi memelihara kami, baik yang bekerja, baik yang bisnis, baik yang belajar, baik di rumah, Engkau memelihara kami agar kami hidup di dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami juga pada hari ini dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi, Engkau bekerja lewat segala sesuatu yang kami lakukan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami. Kami angkat semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita katakan, amin. Shalom jemaat SIB Bandaraya Kota Kinabalu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berbakti dimanapun saudara berada mengikuti ibadah secara alam maya ini. Kiranya damai dan sukacita oleh penyertaan Roh Kudus memenuhi senantiasa di dalam hati dan kehidupan kita semua. Bersyukur karena Tuhan yang sangat baik menyertai kita sampai kita masih segar sihat pada hari ini dan pada pagi ini. Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersyukur karena walaupun musim PKP kita masih dapat menjalankan ibadah kita walaupun atas talian. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pasti bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Oleh itu jemaat Tuhan, mari saya ajak kita semua, kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Memuji Sang Raja di
raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau terus berada di hadirat-Mu. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau setia mengikuti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, meskipun kami ini manusia yang tidak sempurna, Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hati.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu, berkat-Mu menyertai kami di dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Engkau yang mencukupi kami di dalam keperluan kami setiap hari. Dan sebentar ini Tuhan kami akan memberi, berkati setiap tangan-tangan-Mu yang akan memberi ya Tuhan. Biarlah pemberian ini diguna pakai untuk pelayanan-Mu Tuhan melalui gereja ini. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan jemaat semua Tuhan. Apapun pekerjaan ataupun apapun usaha, saya berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati jemaat, supaya jemaat senantiasa di dalam kecukupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu dalam kasih Kristus Yesus untuk semua anak-anak Tuhan, para jemaat dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Bagi kita orang-orang yang percaya, ini karena kasih karunia daripada Allah Bapa kita yang di surga, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Saya ingin kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Sidang jemaat membaca dalam Alkitab masing-masing dan saya akan baca dengan suara yang kedengaran. Begini bunyinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tajuk firman Tuhan yang akan kita kongsikan, pelajari pada pagi hari ini ialah Yesuslah jawabanku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami menjemput Engkau ya Tuhan untuk campur tangan, untuk membuka hati setiap anak-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mendengar firman-Mu ini, supaya kami dapat memahami, supaya anak-anak-Mu juga dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami percaya apabila firman-Mu ini diberitakan, berkat daripada sorga, berkat daripada Allah sendiri akan menyentuh setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk berbagi kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut-Mu
adalah semata-mata daripada Engkau sendiri. Terima kasih Yesus. Semuanya ini kami minta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tajuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ialah Yesuslah jawabanku. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini. Banyak sekali yang kita ingin mencari jawaban terhadap sesuatu perkara yang mungkin kita hadapi. Adakah itu berkaitan dengan permasalahan penyakit? Adakah itu berkaitan dengan penderitaan yang mungkin dialami? Adakah itu berkaitan dengan kegagalan yang dialami? Tetapi jawaban yang sebenar hanya kita dapat daripada Yesus Kristus sendiri. Dalam Alkitab tadi yang kita baca dalam firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 25 hingga 34 menjelaskan kepada kita tentang peristiwa perempuan yang mengalami penyakit pendarahan. Perempuan ini memerlukan suatu jawaban untuk menyelesaikan masalah pendarahan yang dia hadapi. Tetapi dia tidak mendapat jawaban daripada mana-mana. Tetapi apabila dia bertemu dengan Yesus Kristus, semua permasalahannya telah berjaya diselesaikan. Kalau kita lihat dari segi latar belakang cerita ini atau teks Alkitab ini, perempuan yang disebut dalam ayat tadi tidak dinyatakan namanya, tidak juga dinyatakan keturunannya. Ini adalah suatu gambaran bahwa dia bukan orang yang terpandang. Perempuan ini bukan orang yang berpengaruh dan bukan juga dari keturunan yang dihormati. Masa itu pada budaya bangsa Yahudi, perempuan adalah pada posisi yang lemah, terutama mereka yang mengalami penyakit pendarahan. Karena apa? Perempuan yang mengalami penyakit pendarahan adalah dianggap najis, cemar. Bahkan mereka yang tersentuh perempuan ini, pakaian perempuan ini atau perempuan ini menyentuh mana-mana orang pada waktu itu juga akan menjadi najis. Dalam Imamat 15 ayat 19 hingga 20 berbunyi begini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lehannya itu adalah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya juga menjadi najis. Nah, inilah situasi latar belakang budaya bangsa Yahudi pada waktu itu. Perempuan yang ada masalah pendarahan, dia dianggap cemar, najis, dan orang yang menyentuhnya pun akan menjadi najis. Bayangkanlah keadaan atau situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, ada banyak perkara yang kita jadikan sebagai pelajaran. Tetapi untuk pagi ini, saya akan sentuh 5 pengajaran daripada cerita ini. Yang pertama ialah penderitaan secara fisik yang dialami oleh perempuan ini. Perempuan ini sangat menderita secara fisik. Dalam masa 12 tahun dia menderita akibat pendarahan yang dialaminya. Ini bukan suatu masa yang singkat, tetapi masa yang begitu lama untuk seorang menderita kena penyakit. Perempuan ini telah berusaha untuk berubat di banyak tempat. Banyak tabib atau dokter yang hebat-hebat yang dia telah temui. Dan pada waktu itu saya sangat percaya, apabila perempuan ini mendengar sahaja seseorang tabib itu yang hebat boleh mengobati penyakit, saya sangat percaya perempuan itu akan terus ke tempat itu, ke tempat tabib itu untuk berobat. Dikatakan dulunya dia memiliki banyak harta, namun kesemua hartanya yang dikumpulnya telah dihabiskannya untuk membayar pengobatannya. Tetapi penyakitnya tidak sembuh, malah hartanya pula habis. Dikatakan dalam Alkitab habis.
karena digunakan untuk membayar tabib-tabib ini. Dia disisihkan, dipinggirkan akibat penyakitnya. Dia tidak dapat berkumpul bersama orang-orang yang dia sayangi. Bahkan dia sendiri dianggap jijik oleh orang-orang lain karena penyakit yang dia alami. Ramai yang sudah mengetahui penyakitnya, sebab 12 tahun. Tambahan pula pada zaman dahulu saya sangat percaya suatu daerah itu atau satu wilayah itu bukanlah terlalu ramai penduduknya seperti yang ada pada masa sekarang ini. Itulah situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Dia menderita secara fisik, dia dalam keadaan yang sangat keletihan. Karena selama 12 tahun dia menderita, dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Tambahan pula, semua harta yang dia ada telah dihabiskannya. Perkara kedua yang kita pelajari tentang perempuan ini ialah dia mengalami penderitaan secara batin dan emosi. Saya menganggap inilah penderitaan terbesar yang dialami oleh perempuan ini. Dia mengalami penderitaan batin dan emosi. Tidak disebut tentang bagaimana latar belakang perempuan ini. Sama ada dia sudah berkawin atau dia masih bujang. Kalau sekiranya dia masih bujang, saya sangat percaya dia sendiri tidak ingin mencari pasangan hidupnya, karena kalau sekiranya dia mencari pasangan hidupnya sia-sia, dia tidak dapat bersama-sama dengan bakal suaminya. Manakala kalau sekiranya dia ini sudah berkawin, sudah tentu 12 tahun dia tidak bersama-sama dengan keluarga dia dan terutama suami dia. Dan inilah penderitaan emosi yang dihadapi oleh perempuan ini. Secara keibuan juga dia tidak dapat melahirkan seorang bayi. Secara keagamaan ia juga dianggap najis, bahkan membuatkan orang lain najis. Oleh yang demikian ia tidak dapat pun menginjak di rumah bait Allah. Secara keuangan ia sudah jatuh miskin karena semua hartanya telah dihabiskannya untuk berobat. Lebih teruk lagi, ia sangat menderita secara batin. Karena dia disisihkan, dipinggirkan, dipandang rendah dan serong karena penyakit yang membawa kenajisan kepada orang lain yang menyentuhnya. Oleh itu, selama 12 tahun hidupnya penuh kekecewaan dan dia hampir-hampir hilang pengharapan selama 12 tahun. Walau bagaimanapun dalam hatinya dia masih menaruh harapan bahwa pasti sahaja penyakitnya dapat disembuhkan dan dipulihkan. Ini membuatkan dia tetap bertahan selama 12 tahun. Seseorang yang mampu bertahan sampai akhir, seseorang akan mampu bertahan sampai akhir ketika dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Mungkin ada yang berkali-kali di antara kita sidang jemaat yang gagal dalam kehidupannya. Mungkin gagal dalam peperiksaan persekolahannya. Mungkin juga gagal untuk mencari pekerjaan. Mungkin juga gagal dalam perniagaan. Mungkin bukan setahun dua, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, mungkin bertahun-tahun. Tetapi ingat, belajar daripada perempuan ini. Dia tetap bertahan dan dia tetap menaruh pengharapan bahwa dia akan menemu orang yang menyembuhkan penyakitnya. Pengharapan adalah tetap percaya bahwa di percobaan yang selanjutnya dia akan menemui jawaban yang selama ini dicarinya. Dicari perempuan. Contohnya perempuan ini mencari kesembuhan. Tetapi mungkin di antara kita, mungkin kita mencari jawaban untuk mendapat pekerjaan, mendapat kejayaan, ataupun juga mendapat kesembuhan seperti perempuan ini. Ada yang kata, Thomas Alva Edison sebelum berjaya menyalakan lampu, dia sudah mencoba 1000 kali. Suatu percobaan yang begitu lama sekali, banyak sekali percobaannya, baru dia berjaya menyalakan lampu. Bayangkanlah kalau dia putus harapan, pasti sampai sekarang kemungkinan
kita tidak dapat menikmati lampu yang ada sekarang ini. Perempuan itu sejak tahun pertama, kedua tahun, ketiga tahun, bahkan sampai 12 tahun lamanya, perempuan ini menderita fisik dan batin. Tetapi dia terus meneruskan kehidupannya. Tidak diceritakan bahwa perempuan ini mengakhiri hidupnya atau perempuan ini ingin membunuh diri, tidak diceritakan. Tetapi yang diceritakan bahwa dia telah mendengar tentang berita-berita Yesus Kristus. Dalam Markus 5 ayat 27e, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan daripada itulah dia bertekad untuk datang berjumpa dengan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Perkara ketiga yang kita pelajari daripada cerita ini ialah pergantungan yang salah. Selama 12 tahun perempuan ini memiliki pola pikir yang salah. Pola pikirnya ialah dia berharap uang ringgit, harta benda yang ada pada dia itu boleh digunakan untuk menyembuhkannya. Pola pikirnya yang salah ialah dia berharap dan bergantung sepenuhnya kepada para tabib yang dianggapnya bijak pandai dan mempunyai kemahiran untuk dapat menyembuhkannya. Dalam zaman modern ini, tabib ini ialah para dokter. Dia berpikir uang ringgit dan harta dapat digunakan untuk menyelesaikan penyakitnya. Ataupun dia berpikir bahwa kepakaran itu cukup untuk mengobatinya. Karena para tabib yang ditemuinya adalah para tabib yang hebat-hebat pada musim itu. Rupa-rupanya harta dan uang telah habis digunakannya. Dan mungkin puluhan tabib yang dia andalkan. Karena sudah 12 tahun dia berjumpa dan mencari tabib-tabib yang hebat ini. Namun penyakitnya semakin parah. Dia semakin menderita. Malah sekarang bukan saja penyakitnya semakin parah, dia juga menderita secara batin dan ia menjadi jatuh miskin. Karena pola pikirnya yang salah, meletakkan pergantungan kepada harta benda, kedudukan, kepada pangkat, dan kepada manusia. Jangan salah paham, saya tidak katakan kita tidak memerlukan para dokter atau tidak perlukan uang dan harta benda. Kita memerlukan mereka untuk mengobati penyakit. Dan uang juga kita perlukan, bukan sahaja untuk melangsungkan kehidupan seharian kita dalam keadaan yang lebih selesa, tetapi juga kita berbagi kepada orang lain dan juga berbagi kepada pelayanan yang ada dalam dunia ini. Pengajaran ini juga ialah jangan kita menjadikan manusia dan uang ringgit sebagai prioritas kita, sehingga ini yang terutama dan Tuhan yang terkemudian. Jangan kita mengabaikan Tuhan hanya karena kita memiliki uang ringgit yang banyak, hanya karena kita mempunyai kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang baik. Karena bergantung kepada manusia bukanlah jawaban yang tepat. Bagi perempuan ini rupa-rupanya harta kurang memberikan manfaat. Bahkan manusia yang dianggapnya boleh membantunya, memulihkannya pun tidak berupaya membantunya. Manusia dan harta benda bukanlah tempat yang terbaik untuk kita bergantung. Dikatakan dalam Markus 5 ayat 26, ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Syukurlah karena akhirnya perempuan ini dalam situasi yang sangat menderita, dalam situasi yang sangat melarat, dan dalam situasi yang sudah jatuh miskin karena uangnya sudah dihabiskannya. Ia telah mengubah pola pikirnya. Dia telah arahkan kepercayaannya dan pergantungannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia sudah pernah mendengar tentang Yesus ini,
dalam beberapa masa yang lalu. Dan akhirnya dia mengakui bahwa bergantung kepada harta benda dan bergantung kepada manusia akan membawa kegagalan kepadanya. Perkara yang keempat yang kita pelajari dari perempuan ini ialah dia beriman kepada Yesus. Dia percaya dan bertindak dalam keadaan tidak berdaya, sakit jasmani, malu, direndahkan, disisihkan, dan miskin. Dia mengalihkan pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengubah pengharapannya, penggantungannya daripada manusia kepada Tuhan, daripada harta benda kepada belas kasihan Yesus Kristus. Dia mendengar tentang Yesus Kristus sang tabib yang teragung, dan syukurlah karena dia masih ada waktu dan kesempatan bagi perempuan ini untuk datang kepada Yesus Kristus. Bagi kita yang ada di dunia pada masa sekarang ini, yang mungkin mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu kita sudah lama begitu mencari jawaban, jangan tunggu lama. Mana tahu tiada kesempatan bagi kita seperti perempuan ini yang beruntung karena masih ada kesempatan dan ambil tindakan hari ini, sekarang ini, untuk mencari kebenaran, tunduk dan berlutut kepada Yesus Kristus, karena dialah yang akan bertindak bagi pihak kita. Dia berkata, perempuan ini berkata, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya dan beriman pada seseorang yang tepat, bukan lagi kepada harta benda yang mati, bukan lagi kepada manusia yang pada mulanya dia anggap paling hebat, tetapi sekarang dia mengakui bahwa manusia yang paling hebat pun ada had dan ada limitnya. Perempuan ini percaya dan beriman kepada tabib yang terhebat, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dia percaya, tetapi dia bertindak. Bukan saja perempuan ini mendengar daripada orang lain berita-berita tentang Yesus dan memikirkannya dalam hatinya, tetapi dia menyebut dalam mulutnya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bertindak, dia mengejar Yesus, menyusup di celah-celah kerumunan yang begitu ramai orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya dia berjaya menyentuh jubah yang dipakai oleh Yesus, dan puji Tuhan, dia sembuh. Walaupun ada halangan, tetapi perempuan ini tetap berusaha. Saya percaya ramai orang yang memandang rendah kepadanya, dan mungkin saya sangat percaya ada juga orang yang menghalang dia untuk datang kepada Yesus. Apalagi apabila mereka tahu bahwa perempuan ini memiliki penyakit, yaitu penyakit pendarahan, yang membuatkan orang yang menyentuhnya pun akan menjadi najis. Pelajaran yang terakhir daripada teks firman Tuhan ini ialah iman menyelamatkan, memberi damai, dan menyembuhkan. Dikatakan dalam ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam ayat 34, bahagian permulaan ini, bahagian ini sangat jelas kepada kita, bahwa dikatakan oleh Yesus, hai anakku, suatu perubahan status 360 derajat yang dialami oleh perempuan ini. Dulunya perempuan ini perempuan yang tidak berharga di hadapan orang lain, perempuan yang disisihkan oleh orang lain, perempuan yang orang lain tidak mau bergaul dengan dia, perempuan yang ada penyakit pendarahan, perempuan yang najis, perempuan yang boleh membuatkan orang najis. Tetapi Yesus mengatakan, hai anakku, suatu perubahan status, standar
dalam level yang lebih tinggi, karena perempuan ini telah meletakkan pengharapannya, penggantungannya kepada Yesus Kristus. Dia memiliki iman, bukan lagi pengharapan kepada harta benda, kepada manusia, tetapi kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena iman, maka perempuan ini digelar sebagai anak Allah. Selama 12 tahun, perempuan ini tidak ada kedudukan. 12 tahun dia tersiksa. 12 tahun dia kecewa. 12 tahun dia menderita. Bukan sahaja fisikal, tetapi emosi dan batin. Tetapi sekali dia bertemu Yesus, Yesus mengatakan, "Hai anak-anak." Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus juga, kepada Tuhan juga, kita ialah anak-anak Allah. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 17, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan sahaja dia menjadi anak Allah, digelar oleh Yesus sendiri sebagai anak Allah. Dia juga telah diselamatkan. Dia juga memiliki damai sejahtera. Malah penyakitnya juga telah disembuhkan. Dalam tafsiran yang lain, pergilah dengan selamat bermaksud pergilah dengan damai sejahtera. Ini bermakna perempuan ini bukan sahaja mendapat status sebagai anak, tetapi dia juga telah diselamatkan dan memiliki damai daripada Allah. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita belajar daripada perempuan ini, seorang pesakit pendarahan yang sangat menderita, dipandang hina oleh orang lain. Dan saya rasa dan saya sangat percaya dia juga 12 tahun memiliki perasaan rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri, tidak percaya diri, tidak yakin diri. Namun ia tetap memiliki pengharapan, dan akhirnya dia mengubah pengharapannya, pola pikirnya, yaitu beriman kepada Yesus Kristus dan bukan kepada harta benda dan bukan kepada manusia, tetapi kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya Yesus menggelarkan dia anakku. Dia juga diselamatkan, dia juga diberi damai sejahtera, dan dia disembuhkan secara total. Secara rohani dia disembuhkan karena diberi keselamatan. Secara jasmani, penyakit pendarahan yang dia alami juga telah sembuh. Penderitaan batin yang dia alami, rasa malu, rasa terhina, rasa tidak berharga, dipencilkan, disisihkan, juga telah berubah. Dan nyata bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah pengharapan kita yang sungguh, dan tiada yang sebanding dengannya. Dalam situasi pandemik sekarang ini pun, dialah tempat bergantung yang memberi keselamatan, kedamaian, kesembuhan, dan pengharapan kepada kita. Selama 12 tahun kita belajar tadi, perempuan ini mencari jawaban untuk mengobati penyakitnya. Dia terfikir-fikir bahwa uang yang dia ada boleh membuatkan dia sembuh. Dia berpikir selama 12 tahun, tabib-tabib yang dikatakan orang itu, yang hebat-hebat dan dapat menyembuhkan dia. Tetapi rupa-rupanya uang ringgitnya dihabiskan dan penyakitnya semakin parah. Penderitaan yang dia alami semakin banyak. Semakin terhina, semakin dipencilkan, dan semakin terseksa secara batin oleh karena kegagalan, oleh karena masalah penyakit, oleh karena pandangan orang lain,
karena dia tersalak bergantung kepada benda-benda mati seperti uang ringgit, harta benda, dan kepada manusia yang dia andalkan. Namun setelah itu dia ubah pikir, dia melihat Yesus, hasil daripada pendengaran yang dia dengar, berita-berita tentang Yesus ini, dia menaruh iman kepada Yesus Kristus. Dia mencari Yesus, dia mengejar, walaupun begitu banyak kerumunan orang, dia berjaya menyusup dan menjamah jubah Yesus, lambang iman yang begitu hebat sekali. Dan seketika itu juga firman Tuhan menjelaskan bahwa dia disembuhkan. Persoalannya, permasalahannya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, di rumah atau dimanapun berada, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita menaruhkan penggantungan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Cukuplah kita menderita selama ini kalau sekiranya kita menggantungkan pengharapan kepada benda-benda yang mati, menggantungkan pengharapan kepada manusia, karena itu tidak akan memberi jawaban kepada kita, tetapi ia akan membuatkan kita kecewa lagi, menderita lagi. Karena Yesus saja anak Allah, Yesus saja Tuhan yang dapat memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah selesai mendengar firman, dan hamba-Mu telah selesai berfungsi sharing tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya firman-Mu ini akan menyentuh setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mempunyai persoalan, yang inginkan jawaban, mempunyai masalah, Bapa di sorga, kami berdoa supaya Engkau menyentuh hati mereka, supaya mereka akan kembali kepada Engkau, dan mereka meletakkan penggantungan, pengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang ada masalah Tuhan Engkau sembuhkan dan selesaikan masalah mereka, yang inginkan jawaban selama ini Engkau memberikan jawaban itu kepada mereka ya Bapa. Bapa di sorga, kami percaya yang memerlukan penyelamatan, Tuhan kami percaya Engkau akan menggerakkan hati mereka sehingga mereka berlutut kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus, karena Engkaulah yang menjadi jawaban kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, semua ini kami minta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih Deacon Dr. Rutil yang sudah membawa kita dengan firman itu. Kiranya firman itu mendapat tempat di dalam hati kita semua. Nah, sebelum beralih kepada e-bulletin, saya ingin menegaskan di sini satu perkara yang kita harus buat pada minggu depan, dan supaya kita semua bersiap sedia, kita sediakan hati kita, karena pada minggu depan kita akan menjalankan perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk ikut serta di dalam acara ini.
Dan untuk itu, mari kita sama-sama melihat e-bulletin untuk semua yang bertugas dan acara-acara ataupun aktiviti kita sepanjang minggu ini. Haleluya, untuk jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita pun telah disaji dengan kebenaran firman Tuhan di dalam pujian penyambahan kita. Saya sangat percaya semua kita diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita menangguhkan ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya kasih anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita akan diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah, biar firman Tuhan yang telah kita pelajari akan jatuh di dalam tanah yang subur, akan tumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tangguhkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. The dark, when I feel like worlds apart, I remember that I'm in your heart with you.
the cost. Not a second or a minute's lost with you. Sing it out. You never ever change.